Salam, selamat hari Minggu. Apa kabar seluruh jemaat GMI Sion Jelambar yang dikasihi oleh Tuhan? Kami yakin dan percaya bahwa sampai pada saat ini kita tetap di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena ada kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu supaya Tuhan memberkati kehidupan kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pujian yang indah. Mungkin jemaat pernah menyanyikan atau paling tidak pernah mendengarkannya. Saya akan menyanyikan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita butuhkan dari setiap orang yang memiliki hubungan dengan kita? Yang kita butuhkan pasti kesetiaan. Kesetiaan itu artinya tidak berubah, dan juga berarti tidak berpindah sampai selesai. Memang tidak gampang dipertahankan kesetiaan itu, apalagi ketika seseorang berada di dalam keadaan yang sulit. Sehingga tidak heran kalau kita sering melihat ada teman-teman kita yang berubah tidak setia. Ada saudara kandung kita yang berubah tidak setia. Ada anggota-anggota gereja yang berubah tidak setia. Dan juga ada pendeta-pendeta yang berubah tidak setia. Tetapi Tuhan Yesus berbeda dengan manusia. Dalam kesulitan apapun, Tuhan Yesus tetap setia. Hal itu dibuktikan, ada satu firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus setia memikul salib sampai mati di atas kayu salib. Akhirnya Dia setia sampai akhir. Itu tercatat di dalam firman Tuhan Filipi pasal 2
ayat 8. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita ini memang kita tidak bisa mengharapkan orang lain tetap setia. Walaupun kita masih menemukan ada orang yang tetap setia, tetapi kita harus yakin, percaya, dan mengharapkan bahwa Yesus tetap setia menolong kita dalam keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali memang kita tidak menyadari bahwa kita meragukan kasih setia Tuhan. Hal ini terjadi karena kita merasa bahwa pergumulan kita dan doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Meragukan kasih setia Tuhan terlihat dalam cara hidup kita. Ketika kita penuh dengan sungguh-sungguh, ketika kita lebih banyak khawatir, ketika kita semakin takut, bahkan ketika kita kehilangan pengharapan, itulah tanda bahwa kita sudah mulai meragukan kasih setia Tuhan. Dan itu pertanda juga bahwa kita mulai tidak setia kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memegang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 yang mengatakan begini, bahwa Allah tidak dapat menyangkal dirinya sebagai Allah yang penuh kasih setia, yang tak berkesudahan. Artinya, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah berbohong, dan Allah tidak pernah menipu kita. Dia tetap setia kepada kita. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak boleh kita ukur hanya dengan tercukupinya makanan, minuman, pakaian kita, dan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita saja. Kita harus menyadari firman Tuhan yang baru kita baca tadi, yang mengatakan bahwa Allah setia menguatkan hati kita dan memelihara kita terhadap yang jahat. Artinya, firman Tuhan ini lebih jauh melihat kehidupan kita, bahwa pergumulan kita hidup di dunia ini bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita saja, tetapi kita membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Dalam arti kita membutuhkan hati kita dipelihara oleh Tuhan dari yang jahat, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan, agar kita tidak membuka hati kita terhadap iblis untuk memperdaya kita, untuk membuat kita bimbang, ragu, dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap memegang janji setia Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan itu menyangkut seluruh kehidupan kita, bukan hanya dalam hal jasmani maupun
di dalam hal rohani juga. Kita ingat firman Tuhan yang tercatat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Tuhan tetap setia memelihara iman kita dan mencukupkan kebutuhan jasmani kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi saat ini kita janganlah pernah meragukan kesetiaan Tuhan kita. Percayalah bahwa Dia tetap setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, tanpa terkecuali, tetap percaya pada kasih setia yang tidak pernah berkesudahan, supaya kita tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu supaya kami tetap percaya akan kasih setiamu dalam hidup kami, terlebih-lebih di masa sulit sekarang ini. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita menyanyikan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Terima kasih.